Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan tentang amil dan undang-undang terkait amil yang akan disampaikan oleh Ustadz Mardiono. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu. Langsung mawon ya, karena waktunya sudah malam. Pada malam hari ini saya ingin membaca kasih dikurangi tapi bengung cek boten bengung cek rada enak didik suaranya. Baik para bapak dan para kiai yang saya hormati, memang masalah amil niki sangat perlu kita bentuk di masalah perzakatan. Karena sebenarnya amil ini yang pertama ada dasarnya di Al-Quran, memang di surat At-Taubah ayat 60 ya. Innama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Nah, ini statusnya kalau memang panitia zakat itu mengajukan SK kepada Lazisnu atau Basnas atau Lazismu ya, terus dapat SK, maka termasuk amilina niku wau dados amil pun dadi mustahik ya. Terus Jawa Tengah ini mustahik. Lah niki termasuk juga orang yang menerima zakat, 8 golongan itu. Nah, ini dasar Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatun tahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholawataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Niki sebenarnya ini pekerjaannya amil. Amil ini bukan amil zakat fitrah tok Pak sebenarnya. Amil niki amil zakat fitrah juga amil zakat mal. Lah kebiasaan kita masih biasa di zakat fitrah. Lah niki zakat mal niki perlu ditingkatkan, dan memang zakat mal niki perlu pembelajaran rodi panjang, rada serius gede ngeten. Maksudnya amil niki amil zakat fitrah juga zakat mal. Kemudian di hadisnya juga ada dasarnya, yaitu di Sunan Kitab Ibnu Majah halaman 578 hadis nomor 1809. Kemudian di hadis Bukhari itu juga wonten yang hadis kedua itu. Lah ini dasarnya ambil dari Al-Quran sudah ada, dari hadis juga ada. Nah, kemudian ini ada dasarnya dari undang-undang yang dibuat oleh negara. Ternyata zakat itu wonten undang-undang ya Pak, wonten undang-undang. Nggih rada seneng, nggih kadang nggih rada ngeri akhirnya ya. Nek mboten hati-hati. Niki kula waca mawon. Dalam undang-undang nggih sing bab ketentuan umum niki, pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaya gunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dilakukan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berarti 8 golongan aslam. Jadi undang-undang negara tetap sesuai dengan syariat Islam juga Pak. Niki undang-undang ini boten lengkap, niki kula pundhut sing poin-poine mawon. Poin-poine mawon. Terus pasal 2, lanjut pasal 2, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Lah, kemudian yang pasal nomor 3, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangannya
dan penanggulangan kemiskinan. Maksudnya kan, ketika zakat ini dikelola oleh amil dan amil itu berstruktur, mereka ini surat pengajuan sampai niku wonten dewan syariah, wonten dewan pakar, wonten ketua sekretaris. Lah niku yang dimaksud amilina wau. Karena amilina kan yang kata amilina. Jadi amilin mboten setunggal niku kata. Makanya SP surat pengajuan jenengan niku wonten dewan syariah, wonten dewan pakar, ketua dan seterusnya. Lah niku tujuannya napa? Dewan syariah niki tiyang sing semerap tentang hukum zakat. Sedikit pun kita ngertos karena niki mungkin damel acuan ketika pelaksanaan menangani zakat itu ketika wonten sedikit iki kok maling ini, iki kok modeling ini lah niki dewan syariah niki wae. Lah dewan pakar niki untuk perencanaan dewan pakar niki. Lah ketua sak mengandap itu sak banare niku pelaksana. Cuman nggih meskipun dewan syariah nek pas anggotae mboten saged nggih mboten napa-napa dados pelaksana. Kemudian pasal nomor 4 zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Jadi amil niku memang menangani zakat mal dan zakat fitrah, mboten fitrah tok. Lah niki perencanaan kula ke depan bagaimana zakat mal ini bisa digalakkan sehingga nanti kemanfaatan dari zakat mal ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Karena kalau memang zakat mal, infak dan sedekah ini bisa berjalan, kemudian ditasarufkan lewat Lazisnu, yang Lazisnu itu punya program sosial, pendidikan, kesehatan dan segala macam, maka bisa jadi nanti banyak anak miskin yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Loh, ini sakit dibantu Pak, dugi lewat dana-dana ngoten niku. Sehingga teng daerah Timur Tengah niku zakat, infak, sedekah dan wakafnya jalan ditangani dengan bagus. Nggih kadang buka beasiswa teng Timur Tengah iki dana ngoten niku dikelola dengan baik memang di sana niku. Kemudian bab nomor 2 Badan Amil Zakat Nasional tentang Basnas. Untuk melaksanakan pasal 5 untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Jadi Basnas itu bentukannya pemerintah. Jadi Badan Amil Negeri. Mungkin kira-kira kula panjenengan iki masuk di negeri napa swasta. Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Nomor 3, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Bagian keempat niki pun kula blencat iki nek diwaos sedaya lah niki 13 lembar niki undang-undang zakat tok niki 13 lembar niki apa niki. Lah niki sing berkaitan sing penting mawon. Lembaga Amil Zakat pasal 17 untuk membantu Basnas dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAS, Lembaga Amil Zakat. Nek teng NU jadi Lazisnu, nek teng Muhammadiyah dados Lazismu. Pokok mboten laskar bid ngoten mawon ya. Lah kita niki masuk LAS. Di lembaga amil zakat sing swasta. Sanjange sekretaris dhewe napa? PLT, pekerja lillahi taala. Lah sing LAS niki PLT status pekerja lillahi taala. Kalau Basnas niku bayarannya penuh Pak. Tiap bulan jelas niku pun. Nah, kalau Basnas. Pun pasal 18 pembentukan LAS wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit 1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola di bidang pendidikan ya, kemudian dakwah dan sosial. Niki wonten NU pun. Ya, NU masuk kriteria. Kemudian nomor B, berbentuk lembaga berbadan hukum. NU pun berbadan hukum.
kemudian mendapat rekomendasi dari Basnas. Jadi Lazisnu niki nggih angsal rekomendasi dari Basnas ketika berhak mengelola zakat, ya, infak dan sedekah. Kemudian nomor poin D, memiliki pengawas syariat. Wah, tampung kalau niki itu niki. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. F, bersifat nirlaba, jadi mboten diperdagangkan, Pak. Ya, mboten golek keuntungan. G, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Makanya ngeten, setiap akhir Ramadan bulan ini dijabri Gus Afif. Gus Afif ini kan ketua Lazisnu BC. Ayo Mas Dion laporane zakat, laporane. Jenengan sing gak ada SK niki sering teng grup GPZ niku kula paringi form pelaporan. Lah niku nggih alhamdulillah 60% lah. Tahun kemarin 50%, tahun sing lalu nggih kalau kemarin 60%, ada peningkatan sedikit. Karena ini kewajiban kita. Pasal 19, ras wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Kemudian bagian kelima, langsung kelima ini pelaporan. Pasal 29, Basnas kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Nomor 2, Basnas provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas dan pemerintah daerah secara berkala. Nomor 3, Lazisnu. Nah, kita niki sakniki pun sekali lah niku kula selipi form pelaporan antarane zakat fitrah juga kali kurban. Pun lanjut bab nomor 8, larangan. Pasal 37, setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Jadi ini sampai ngelola zakat, infak, sedekah niku mboten asal dialihno selain untuk kegunaan yang semestinya. Kalau infak, sedekah niku memang secara umum untuk sosial. Damel bangun nggih saged. Antara infak dan sedekah. Nah, nek zakat niki memang diutamakan untuk perorangan. Tadi yang 8 asnaf niku. Pasal 38, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil, ya, bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Niki mun mulai. Nek mboten ada SK menurut undang-undang niki tidak boleh mengelola zakat, infak dan sedekah. Niki lho nek menurut undang-undang niki, ngoten. Soalnya napa mboten enggak ada izin dugi pejabat. Runtutannya ngeten, Lazisnu teng NU lan Lazisnu PP niku angsal SK dugi Menteri Agama. Menteri Agama dugi Presiden atas rekomendasi Basnas wae. Lazisnu PP niku sakit meng-SK PW, PW sakit meng-SK PC, PC sakit meng-SK MWC, MWC sakit meng-SK ranting atau JPZ seperti musola, masjid, lembaga. Nah, niki sing dimaksud angsal izin dugi pemerintah. Jalure niki wau, Pak. Lah kados JPZ bedanya napa Lazisnu teng NWC dengan JPZ yang ada di musola masjid. Nek JPZ di musola masjid niku memang secara kultural, buatan struktural. Cuman izinnya dugi
lazisnu yang struktural, namanya GBZ. Pun lanjut ketentuan pidana ini bab 9. Wonten pidana juga ternyata kula kaget kok. Kula saling kepireng-kepireng to, Pak. Kula nyoba buka, loh, ternyata memang ada pidananya ini. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Sampeyan delok pasal 25 niku napa bunyi? Wow. Pasal 25 soalnya boten katut. Pun pasal 40, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Pasal 41, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta. Kok wonten tiang usil rodo awon kedhi atine, Pak? Wonten tiang mengurus zakat di musola masjid tur mboten gadah SK amil. Lho saged mlebet lho niki. Nek menurut undang-undang iki nek mboten gadah SK amil, mboten asal izin dugi pemerintah saja. Nek wonten tiang sing mentolo sajang Gus. Lah niki lah pentinge kula sebagai ketua Lazisnu untuk mengajak bagian lembaga masjid musola yang mengelola zakat monggo mengajukan sehingga aman. Sing kula khawatir napa? Golongan-golongan zakat. Kalau memang zakat fitrah enggak ada amil niku wonten zakat fitrah ana amile. Sing ana amile iku zakat mal. Wonten sing ngeten. Lah seandainya zakat fitrah ndak ada amilnya, terus amilina alaiha niku masuk teng pundi? Pertanyaan kula ngoten. Berarti untuk zakat fitrah mboten 8 golongan karena tidak ada amil. Ya, malah itu kan ada. Lah, nek kula wong dari Al-Qur'an pun jelas, kemudian undang-undangnya pun jelas disuruh mengajukan SK nggih pun wong carane gampang. Kan ngoten. Berarti antara zakat fitrah dan mal tetap ada amilnya. Pun langsung amil zakat ya. Amil zakat diterangkan oleh Ustaz Lukman. Kemudian syarat-syarat menjadi amil. Lah niki Gus, niki kula niki rada wonten pertanyaan. Syarat-syarat menjadi amil. Islam laki-laki mukallaf adil dalam kesaksian merdeka. Lah sedangkan teng lembaga niku kada sing ekstrim. Niki kita sebut bukur niku. Kula niki wau sonten. Iki syarat amil niki laki-laki. Lah, yang mengajukan di lembaga niku wonten Ibu Sri Mulyani SPDI, wonten Ernawati SH. Teng sekolah-sekolah niku. Nah, itu sebut kula kebingungan. Oke, apa mungkin mau tantu kecil. Oke. Nah, niku PR kula sing boten semerap. Kemudian yang paling penting tugas amil mendata dan memverifikasi. Lah niki Pak, sing paling penting. Ketika jenengan mau membagikan zakat sampai data fakir miskin. Jadi yang dimaksud data niki data sing zakat, nggih juga data mustahik. Nggih, asline amil niku mboten donga-donga musola masjid, Pak. Amil niku munduti teng griya-griya. Wong Al-Qur'an nyebut kok niku. Khud min amwalihim, ambillah, mboten iqbal terimalah, mboten khud min amwalihim, cukup golek ngoten lah. Makane wong perlu pendataan.
Jadi mana orang yang kaya, mana orang yang miskin? Karena setiap tahunnya tidak selalu kaya dan tidak selalu miskin. Lah, verifikasi ini penting. Nek nggen kula teng musala Dliring, kula nek kajengi ngedum min 2 hari, RT RW kula kumpulaken. Pak RT, Pak RW, warga sampean sing tergantung miskin sapa? Fakir sapa? Sing utange akeh sapa? Niku kadang berubah, Pak. Kadang si Ani iki kok tahun kemarin miskin. Lah, dilalah oleh 6 bulan oleh landasan 3 M, Pak. Utangi kebayar ku apa, Pun. Mboten miskin malih, Pun. Dadi agniya asalin mustahik malih dadi muzaki. Lah, niki pentingnya pendataan dan verifikasi. Lah, niki juga mendatai pun sing didata niku sing kajengi ngedonto. Kajengi sing harus berzakat nggih kudu didata niku pentingnya. Nggih. Kemudian menghimpun nggih, menghimpun. Niki termasuk nggih khut niku wau. Yang ketiga membagikan tanpa batas waktu sebenarnya kalau memang sudah ambil. Jenengan repot saumpami wonten kegiatan masalah sing wadah zakat itu sampai dum mantun sholat id, kalau memang sampai punya SK amil berarti masalah. Karena apa? Pentingnya amil itu ketika muzaki datang ke amil, Pak niki zakat kula pun dinanti sampun terus amilin tungani acara kula nggih ila akhir seketika niku sampun mboten tanggungan. Tapi nek panitia sik dereng statusnya dereng. Ketua panitia emang ya nopo, bener nopo boten. Pemana dicampur, nek dicampur niki potensi akan kembali kepada muzaki. Nek kembali niki tanggungane panitia soalnya muzaki ini boten sampun. Nomor 5 mencatat pelaporan hasil zakat dan pembagiannya. Nah, ini laporan sing kula maksud tau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para bapak, para kiai, para ustadz. Yang jelas ngeten, sing paling penting ketika di desa jenengan niki kuwata sakjane sing masuk teng kula. Cara bagi nggih, masjid mengelola, musala mengelola. Wonten musala malih mengelola. Niki sampean koordinasi antar amil. Masjid ngelolai mangkit RT pinten, RW pinten. Langgar niki ngantos RW pinten, RT pinten. Sehingga pembagian niku mboten tumpuk-tumpuk, mboten tumpang tindih. Intinya ya napa sekiranya merata. Yang diutamakan adalah fakir miskin, nggih, yang diutamakan. Kemudian urutan lainnya niku. Ya nek ambil bagian ambil piro kira-kira men. Lah ambil meneng ndek musala dan ndek langgar iqbal ngene tek jaluk buron lha piye. Lah niki kan rada isine tetep angsal. Cara mundut jadi bagian sah mustahil. Nah nek panitia niki sing bermasalah yang tidak punya SK ambil gitu. Kula kinten niku yang sakit kula sampaikan wonten kirang ngene nyuwun pinggih pangapunten. Nyuwun pencerahane Ustaz Lukman nanti langsung dibuka tanya jawab mawon 3 mawon nggih mboten dalu-dalu. Saya kula itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sudah dilengkapi oleh Ketua Lazismu mengenai sisi undang-undang kenegaraan. Berarti sudah lengkap pengertian amil. Cuman tadi dari teman saya Khinafillah Ustadz Mardiono mengenai syarat amil, di situ memang miturut mazhab Syafi'i syaratnya laki-laki. Kemudian ada kejadian yang menjadi amil perempuan. Bagaimana? Ya kita kembali kepada asas NU, yaitu mengikuti salah satu mazhab 4. Berarti boleh pindah madhab. Kalau mengenai terpaksa ada yang perempuan, saya punya referensi dari kitab Al-Iqna, yaitu pendapatnya Imam Hambali.
Jadi laki-laki itu menjadi persyaratan jadi amil menurut Imam Syafi'i. Menurut salah satu pendapat dalam madhab Hambali tidak disyaratkan laki-laki. Berarti boleh pindah madhab. Ini barangkali melengkapi teman saya tadi yang sempat noleh ke saya. Sekarang monggo dari anggota Madrasah Anur Zakat, barangkali ada pertanyaan, dibuka session tanya jawab. Mungkin di sini banyak dari yang kompeten dari ilmu fikih, ada Gus Habib, nanti juga bisa menambah. Monggo, kalau suka nih untuk ada apa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula atas nama Slamet Abidin dari Ranting Kisik, perlu kita pertanyakan sesuai dengan keterangan tadi, yang berhak menerima adalah hamil. Seandainya di kampung ini belum ada hamil, akan tetapi ada kepala dusun yang mengizinkan, apakah itu termasuk perangkat pemerintah ya? Apakah niku bisa dijadikan pedoman atau busundi? Nantinya mohon penjelasannya. Sing nomor kali cuma kali mawon. Sing nomor kali enten yayasan TPG niku mengkoordinir santrinya untuk zakat teng TPG niku wau. Jadi santrine 100 nggih 100 zakat diterima kali kiai niku wau. Dan niku dibolehkan atau melalui sesuai kali peraturan pemerintah. Lah ya. Nggih, kiai. Iya. Niku terjadi. Makanya kalau selalu mengoreksi di mana-mana, termasuk di wilayah Sidoarjo, kita belum begini. Nah, niki sudah lama kalau panjang. Memang kalau dalam hati mboten setuju, tapi kalah kuwasa begini. Kalau gak kuwasa nuturi kalau cara kemawon. Kebetulan niki enten acara alhamdulillah saged buka wawasan dan membuka ilmu ingkang saged kita pahami ke depan. Makaten saking kula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ikhwan saking Ranting Ngerong. Anak ranting kepuireng. Pun wonten Pak. Niki kula sempat maos golongan yang tidak berhak menerima zakat. Niki kula merasa terpukul dan merasa bersalah, merasa berdosa. Ngeten. Di poin yang kelima, niku ada redaksi orang yang wajib dinafkah. Golongan yang tidak boleh menerima zakat itu salah satunya orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat. Nah, selama niki yang sudah berjalan, kula nggih merasa berdosa dan merasa malu kalau ningali redaksi niki. Termasuk ngeten, ibu kula niku kan sejanda, kemertua saya juga janda. Lah niki di data ansar, sedangkan ibu ini ikut saya dan saya yang menafkahi ibu. Kalau ningali niki kata sih, aduh berarti ibuku ya katut iki. Tetapi nuwun penjelasanipun saking para pakar. Kata sih niki terus pundi para janda-janda. Enggih. Sehari nggih kumpul kali kula satu rumah. Dan rata-rata yang janda-janda ini berkumpul dengan keluarganya, terutama anaknya.
Nah selama ini yang berjalan baik di bukan di daerah Pulau Mawon, hampir di seluruh niku ternyata janda-janda yang ikut anaknya, yang dinafkahi oleh anaknya atau keluarganya, ini didata berhak menerima zakat. Nuhun penjelasan itu saking para kiai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Idul Barok saking Mojorejo. Ngapunten. Ini kita tangga tentang masalah pembagian zakat ya. Apakah ada ketentuan seorang amil itu membagi zakat kepada 8 asnaf itu sama atau beberapa kadar persennya? Keranten ngapunten terjadi di dusun kami tahun kemarin ya. Salah satu ustadz dan juga selaku Dewan Syar'i Masjid Mojorejo, dia menentukan pembagian zakat untuk fakir dan miskin jadi 2, langsung dipotong 50%. Tidak melihat berapa menerima zakatnya, baik fakir atau miskinnya. Nah, dia harus dipotong 50% dibagi untuk fakir, 50% untuk miskin. Nah, dari kemarin didata sementara cuma 6 fakir. Kurang lebih kita dapat 1 ton 2 kuintal. Atau yang 6 orang dapat 1 kuintal lebih, yang miskin dapat 6 kilo. Kula selaku guru ngaji menentang. Terus pun di saat ngeten iki pasti bermasalah teng masyarakat ngoten lho. Ternyata nggih kejagenanan umur kita selaku guru ngaji toko teng mriku ditaprai masyarakat. Ya napa aku ngeten lho. Ya aku pun kita paringi ngapunten masalah dan sebagainya, biasanya tidak mau. Pokoknya menurut yang di ilmu ini teng pondok ngeten, ngaten dibagi setengah. Jadi untuk 50% fakir, 50% miskin. Nah, apakah memang itu ketentuan di syariat kita memang ada seperti itu atau gimana-gimananya? Jadi ngapunten, kami minta penjelasan semuanya ya, karena terjadi di tempat kami tahun kemarin ya. Ampun kang agung suwun saderengipun. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para alim, para kiai, wabil khusus jajaran Pasar MBCNU Gempol, jajaran Surya MBCNU Gempol, wabil khusus Romo Kiai Junaidi, yang saya hormati jajaran Tanfidiyah, Yai Hozin, dan juga para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang Yai Habib, Yai Rukman, dan ngapunten boten kula saged sebut setunggal-tunggal. Langsung mawon nggih. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ini tahun kedua nggih untuk di MBCNU Gempol, tapi tetap menarik ternyata. Pas teng Masjid Kepulungan itu 3 kali kan nggih. Pun wadalan ini ternyata kok kados peserta baru tadi. Kok pertanyaan ini hampir sama dengan yang kemarin. Oh nggih. Terus ngaten. Karena di Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi. Organisasi Nahdlatul Ulama dalam memutuskan sesuatu itu boten ngawur. Memakai 2 dasar. 1 dasar negara dan dasar syariah. Oke. Oh dibasuh masalah. Oh masalah zakat dibentuk ada lembaga zakat. Oh berarti nanti NU itu ikut lasnya yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Nggih. Oh sing oleh PB itu oleh SK. Niki mboten ngawur. Enten dasar sedaya. Oh MBC iki oleh SK. Nggih mboten ngawur. Aturan terbaru. MBC gak oleh SK iki.
Tapi nanti ini berlaku nanti. Nah, makanya itu sejak 2 tahun kemarin disosialisasikan, karena banyak lembaga, terutama lembaga-lembaga pendidikan itu narik zakat, tapi bukan amil, tidak ada amil syar'inya. Makanya mulai disosialisasi dari Lazisnu tingkat PC dan MWC, karena ada dasarnya. Lah wis ngomong gak ada amil-amilan, ya gak apa-apa monggo. Nggih, wong fikih itu kan boten saged dados tunggal. Mungkin Yai Habib Yai Lukman iki je pendapat iki. Nggih boten apa, nek kula selalu menyampaikan tolong keputusan terakhir manut terhadap keputusannya Rois Surya. Karena di NU tertinggi itu adalah Rois Surya. Nggih. Nah, niku lek teng mriki kan diwakilaken teng Ustaz Luman. Nggih jenengan manut Ustaz Luman mawon. Alhamdulillah kalau tingali termasuk tumut sing longgar iki. Lho nggih, sabilillah kiai guru ngaji ana dasare. Ya alhamdulillah. Enten beberapa kiai teng Bangil jenenge sabilillah wong sing perang gak dibayar. Ngetokno pedang iku. Beberapa kiai di Bangil seperti itu masih memegang seperti itu. Tapi selalu sampaikan manuto Rois Surya, karena kita dalam warga organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Makanya dalam sosialisasi tidak hanya UPZIS saja di Nahdlatul Ulama, unit pengelola zakat infak sedekah, tapi ada JPZIS. JPZIS ini kalau UPZIS itu secara struktur organisasi tegak lurus, mulai PB sampai ranting UPZIS, wilayah, PC, MBC, ranting itu UPZIS. Nah, tapi untuk masjid, musola, lembaga pendidikan, yayasan itu bisa namanya adalah jaringan pengelola. Nah, ini kok NU niku sih jadi bisa diikutkan. Nah, sosialisasi biar nanti yang pengelola itu diangkat menjadi amil. Amil syar'i yang zakat ini sudah sah, lari stor zakat teng sekolah, karena di situ panitianya sudah amil. Karena teng sekolah kan biasanya panitia zakat ya. Nah, sekarang kalau sudah amil, si zakat ini pun mantung, kewajibannya sudah selesai. Karena yang lima adalah amil syar'i. Amil syar'i ini ngun balik malik nurut negara kali nurut NU nurut fikih ini syariat pun. Lah saniki kalau ada perorangan yang menerima, kita selaku organisasi kemasyarakatan Nahdlatul gitu aturan NU mawon. Ada kasun menerima. Lah kasun itu sudah ambil syar'i nopo boten. Nggih, dereng ambil syar'i, ya monggo diambil syariahaken. Atau paling gampang lah ini memang yang menimbulkan sedikit gesekan. Waduh, malah aku gak iso nrimo iki. Lho ya, panitia yang belum ambil syar'i baik di musola atau di lembaga pendidikan kan biasa dibagi teng guru nih. Nggih. Turun dibagi dibagi di nang panitia ya. Jadi kira-kira dibagi nang fakir miskin ada nang panitia si akan nang panitia ya. Padahal ini bukan amil syar'i. Ya niki pentingnya mados ilmu niki sanjane teman. Catos ngaten nggih. Kalau kasum itu bukan termasuk amil syar'i, nggih monggo diambil syar'iaken. Teng lembaga pendidikan derek monggo masih ada waktu. Popok dereng mendekati hari raya, cepet bos daftaraken lembaga yayasan ini jangan ambil syar'i ini. Nah, ketika sudah menerima ambil syar'i, sudah menerima zakat, lah enten pertanyaan baginya apa? Mau ditanggapaken ten Rois Surya dan seluruh jajaran cara pembagian ini macam-macam.
Iku kok lek tumoten iku NU niku eco. Boten pati keren. Nggih, tumo Ustaz Lukman mawon kali sanjang. Yai pun sing ruwet-ruwet to, sing kaku-kaku jenengan pados saken dalil sing paling eco. Yang penting ada dasarnya. Misalnya Yai Habib ya nggih boten ngawur. Waktu mau di kitab ini. Yai Lukman sudah disampaikan tadi di kitab ini seperti ini. Lho, enten dasare sedaya nggih. Boten ngawur. Ngoten nggih? Clear nggih? Jadi untuk yang biasa setor ke RT, ke kasur, monggo di amil. Atau kalau di situ sudah ada musola yang ada amilnya, disampaikan ke situ. Lah ini yang kadang menimbulkan gesekan kan. Biasanya nang kasum, saya ini kok nang musola. Wah, aku malah gak oleh apa-apa ini. Lek urusan itu aku mboten saged jawab nih. Tapi secara kewajiban dari mungkin dari pengurus PC, pengurus MWC sudah menyampaikan secara ilmu. Mungkin jenengan nggak ada dalil kiambok, dia monggo Kak. Aku maca kitab tumpuk 10, ono sing ngomong ini, dia monggo. Lek debat masalah fikih mboten enten TE. Ngoten nggih. Seperti secara umum dari jajaran pengurus MBC NU Gempol itu sudah menyampaikan. Tinggal jenengan menyaring. Aku bisa ini nerima tok rek, tapi aku tutup amil. Kira-kira dosa wong enggak jenengan tanda tangan pengurus Yai Lukman iku kita. Ini ki bukan tentang Bang teng Yai Asmoni. Wong jenenge yo karo. Lek karo itu yo sak apa. Lek saiki ro yo gak oleh. Kan ngoten. Termasuk niku. Lah, yang menjadi tanggung, menanggung, artinya misalkan ibunya, itu artinya kalau ibu itu menjadi tanggunganku, artinya tanggungan semuanya menjadi tanggung. Kadang kan meskipun punya anak tapi tidak menanggung, hanyalah eling dikek duit, lek gak eling yoga, kan seperti lek nanggung kan harus pasti. Setiap hari penuh berarti lek sauri itu cuma 3 juta, ya 3 juta itu nanggung namanya. Tapi sekedar eling tok, duit DKI, dan duit tambah dijalui. Nah, itu bukan nanggung nih. Lek secara hukum oke mau kata-kata tentang Yai Lukman Yai Habib nih. Niku jawabanku oke, secara dasar hukum dan sebagian mungkin lebih jelas yang lebih berhak memfatwakan ini Yai Lukman. Sebenarnya ini harus lebih banyak tanya jawabnya tadi masih jam 12 untuk nopo-nopo sepenting pulang clear nggih. Bagian Yai. Oh, mboten nggih. Bagian diundi. Dalam bagian tempat sesene niku Yai Lukman niku kula mboten saged jawab niku. Kersane urusan jajaran Surya MBC Gempol mawon. Mungkin dugi kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Alhamdulillah kita memang inilah manfaatnya kumpul sareng-sareng ya. Terus ibu Safi walaupun jam 12 kak pokoknya apa maneng ngaji ini sampai 2 jam sak jam itu luwih apik tinimbang tahajud 1000. Nek 2 jam 2000. Pun alhamdulillah ada beberapa pertanyaan. Poin ini pun insya Allah kalau mau mengenai kasun mengangkat ya. Kasun mengangkat panitia itu apa sudah dianggap sah menjadi amil syar'i. Balik ningali kalau wau tidak ada kaitannya dengan lazisnu, dengan basnas, berarti pengangkatan kasun kepada warga menjadi amil itu tidak sah karena tidak punya wewenang. Sah tidak sah menjadi amil ya, panitia sah tapi boten sah menjadi amil. Kan tujuannya terus mau jadi amil, berarti boten sah boten mawon ya, jadi legal. Kemudian kalau wau Ustadz Haji Hajir menanyakan mengenai pembagian fakir miskin, itu memang barangkali ada persepsi dari Ustadz seperti itu. Memang gini, ikhtiar kita mengenai pembagian zakat fitrah ini kan menjadi polemik ini. Zakat fitrah dibagikan kepada kiai, guru ngaji
madrasah dan lain sebagainya. Setelah kita telaah dalam kitab, memang diperjelas apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Mardiono wal amin alaiha, itu memang ada beberapa perbedaan memang. Kalau Imam Syafi'i yang dinamakan sabilillah itu adalah memang betul-betul orang yang berperang, membawa senjata. Ini yang dimaksud sabilillah pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik ada yang memberi pengertian sabilillah wujud khair, pokok jalan kebaikan, baik itu menyiarkan agama atau menjadi siarnya agama lewat lesannya para kiai, para ustadz, atau lewat apa itu tempat pendidikan atau tempat beribadah. Itu memasukkan itu Imam Malik. Tapi perlu difahami, kalau asnafnya zakat fitrah itu Imam Syafi'i sebanyak mustahiknya 8. Kalau Imam Malik asnafnya zakat fitrah mustahiknya cuma 2, fuqara wal masakin. Itu mungkin yang dimaksud dari pengertian Ustaz tadi itu. Lah maka dari itu dalam konteks ini secara muktamad orang zakat fitrah kepada kiai, guru ngaji, madrasah, masjid dengan nama sabilillah tidak sah. Madhab siapa aja. Kenapa? Kalau Imam Malik zakat fitrah khusus asnafnya 2, fuqara wal masakin, tidak ada yang namanya sabilillah. Lek cerok lo tambah wae nek didamen niku wis guru ngaji dak sah zakat fitrah lo pergi beras ke ono zakat malai luwe enak luwe akan ta. Ya, ngomong ngoten wis. Aku sementara iki mari ngaji kalian Gus Afif terus ojo zakat fitrah ke ono zakat duwe ae. Nah, ya, zakat mal lebih bagus ya, lebih praktis niku mawon. Ya. Kalau dalam aturan kitab itu ikdilu huwa aqrabu littaqwa, keadilan. Tapi secara persentasenya gak ada secara spesifik menerangkan. Cuman kalau amil memang ada dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak boleh melebihi 12% bagian amil. Waktu ambil waktu saya kemudian udah dewi wae. Padahal nomor gua Anda gak ada itu pendapat itu. Enggak. Kita sampai Wawe kita dapat masjid kalau satu ton mental, motor, ambil kalau apa menjual 12%, sisanya dibagi 2, 50% dibagi untuk fakir, 50 untuk miskin. Iya. Cuma 6 orang. Marak itu pendapat Syafi'i kalau bisa minimal ada unsur 3 asnaf. Lek niku koyo kurang pas miturut mazhab Syafi'i. Dole omaneng asnaf sakliyane fuqara masakin. Napa yo ambil sampeyan niku, Bu? Ya, sumber SK. Niku mazhab Syafi'i nggih. Kita itu benar masalah kan aku tadi pakainya cuma ada 6 orang. Yang 100 itu SD nya pun dari arti 6 kita dibagi 6 orang. Nanti kita dibagi 1 orang oke yang miskin. Aduh, ya buat modelan kemarin dia rame itu lagi ditambah dikasih masalah itu udah tuntas. Lek coro fatal nggih boten fatal, tapi melihat kemaslahatan perlu kita jaga kemaslahatan. Keranten kumpul-kumpul ngoten niku tujuane demi pemerataan dan akan tumbuhnya kemaslahatan. Podo kalau bagian daging kurban wis kula mantuk niku pun ya wis ruwet ngoten niku panjenengan ya, tapi perlu kesadaran karena niku wonten ambil tafsir mungkin saged bisa nanti memberikan pandangan. Berarti clear pun nggih? Nggih. Ada dari beberapa ulama kita yang disarankan macam ada seperti caranya ada 50% untuk fakir atau untuk miskin ada. Dari ulama kita yang mengatakan seperti itu. Enggak ada. Karena beliau berkeras kita memakai ini ngoten, aku tidak tahu lagi kurang ilmu kita ngambil. Jika menekan Bumeten, akhirnya simbol pemahaman botol hadis
Nah, seperti tadi, yang fakir dapat 1 kintal lebih, yang miskin dapat 6 kilo atau jadi kemarin itu. Cuman dalam keterangan kitab fikih itu dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Imam Syafi'i mengarahkan kalau bisa tidak kurang dari 3 asnaf dalam pembagian zakat itu. Tapi kalau zakat fitrah khusus Imam Malik itu 2, fuqara masakin, barangkali takut itu yang diambil. Imam Malik itu cuma 2 toh, tak kena pakai miskin sampai ambil tak boleh. Pembagian persentasenya tuh ya. Wah, pengetahuan. Nggih, yang penting kalau ini terasipun sedoyo kita niki mados kemaslahatan. Bagaimana tumbuhnya kemaslahatan? Iku diantaranya pun diawali dari sikap kita untuk lebih arif, minimal terus teng Al-Quran kudu adil. Indonesia adil itu kan kondisional kan ya. Indonesia lari SD sangune di lari SMP. Ini kadang-kadang nggak buatan sami kan. Adil wis sing SD takei 10.000, sing SMP 10.000. Iku cara jujure adil, tapi secara kondisi boten adil, tapi kebutuhane keadaan lari SMA. Nggak ngoten niku. Niku sampean saged bisa napa namanya niku memahami sendiri lah bagaimana kondisi di kampung menika. Ya. Nah, kanten siji kampung siji anu ya. Cara boten paham tuh. Lajeng napa niku ngaten? Dipikir napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke mawon. Jadi saya sempat pernah dengar memang cerita yang disampaikan oleh Ustaz Muhajir. Ada satu ustadz yang bahasanya itu sampai istilahnya yang sampai ke saya itu mentang-mentang. Jadi pokoknya aku ini ngaji fakir miskin tok. Jadi sing dikei fakir miskin, padahal yang lain-lain asnaf juga banyak, sehingga ada kecemburuan sosial. Makanya dari dalil dari beliau ya Luqman tadi kan i'dilu apa? Waqrabu bittaqwa. Jadi berusahalah adil. Sebenarnya jadi keadilan itu ditimbulkan dari sebuah musyawarah, mufakat. Oleh karena itu sekarang alhamdulillah bahkan ada di daerah saya sendiri mentang-mentang amil. Nah, ini ada lagi mentang-mentang amil. Aku ini amil 2 karung beras itu dikeluarkan, ditaruh di luar gempol. Ada, maksudnya di luar daerah saya gitu, disalurkan sana, padahal yang di dalam kampungnya masih ya belum kelebihan. Jadi apa jare aku ngaku amilin, akhirnya naklus zakat walaupun masih koridor 1 dikasihkan ke lembaganya yang afiliasi ke lembaganya. Dan dia juga ada kecemburuan sosial. Sama halnya dengan tadi. Jadi yang seperti itu, makanya syarat dari yang disampaikan oleh Yai Afif tadi, syaratnya amil itu juga harus adil, bisa melihat masyarakat. Padahal masyarakat itu ini yang sering terjadi, insya Allah di desa-desa panjenengan banyak juga fakir miskin, bahkan yang tidak terlalu miskin juga minta bagian. Betul nggak? Betul nggak? Lah ini bagaimana? Kan kita bingung. Lah kalau saya dulu di kampung saya menghelah, kalau salah ya semoga dimaafkan. Menghelah begini, karena ini tidak mungkin saya memilah-milah. Saya tanya sampai hartanya berapa, pendapatan sampai berapa, satu-satu kakak kan nggak mungkin. Tapi masing-masing mereka, aku kok gak didata, aku gak didata sentimen, nggak gitu. Sampai-sampai pasti akan diarani sentimen. Oleh karena itu mending didata semua demi kemaslahatan bersama.
supaya tidak ada jeruk makan jeruk, RT 5 disendirikan, RT 2 disendirikan, nanti yang miliknya RT 2 dikasihkan ke RT 5, kan kita satu kampung kok, gitu. Lah itu nun sewu, ketika belum ada amil, maka saya dulu, moga-moga dikoreksi, mencari 2 atau 3 orang yang positif fakir, positif pengangguran, tapi yang ahli ibadah, yang jelas Islamnya yang saya lihat sering jamaah. Akhirnya tak kong kali kong sama saya, sampai di majelis yang lain, bukan pada saat pembagian zakat. 1, 2, 3 hari sebelumnya sudah saya briefing ya. Gini, sampai menit tak kayak isamene. Sebab apa? Di daerah saya juga ada non muslim. Kan kasihan nggak dikasih kalau non muslim. Toleransi kita bagaimana? Gitu. Nah, wis, engko iki tak tamlekkan ke panjenengan. Pak Zaid yang fakir tadi ya. Begini. Karena saya juga nggak bisa, jadi tak milikkan ke sampean supaya sampean tapi ya sama ngerti dewe. Nah, tapi untuk mereka 2-3 orang ini nanti kita kasih lebih daripada yang lain. Paham maksud saya gitu? Itu ketika tidak ada amil. Tapi kalau sekarang panjenengan sudah amil, tadi sudah dijelaskan, terserah panjenengan sudah haknya panjenengan amilin untuk mentasarufkan, tapi ya jangan mentang-mentang jadi amil. Beradillah, ratakno. Lah kalau sudah milik panjenengan amil, katanya tadi kan terserah dikasihkan ya roto gitu demi kebersamaan, kan enggak ada masalah, ngoten ta. Ono sing ngoreksi dari pendapat saya, monggo. Kalau namun ini yang sering terjadi di masyarakat, bahwa saya yang semi fakir miskin itu juga kadang minta jatah. Ini nek gak dilayani ada gesekan. Ngoten nun. Mungkin sangat menambah kangge niki aji niku. Kula nggih kepireng niku soalnya waktu itu kula wonten warga. Niki solusi Pak, ya, solusi. Harus ada pendataan dan verifikasi nanti sampai bekerja sama dengan RT RW, itu penting. RT RW. Jadi amil niku nggih jenenge pun nek amil ku syarat itu adil. Nek mentang-mentang kan mboten adil menene. Ngoten. Niku nek sampean laporkan nggih saged dicoreting sanksi wonten. Ini itu undang-undangnya wonten. Ya pertama memang diingatkan delay ngoten dengan Pak Bung Ngoten. Kan melalui tahapan, ya. Itu sebenarnya, meskipun jadi ambil, buatan semena-mena, karena syarat ambil itu tak adil. Lah, untuk menanggulangi itu, kalau saran saya, sampai rundingan dengan beberapa tokoh, meskipun buatan ambil, tujuannya apa? Untuk pemerataan. Kalau memang di kampung itu, tidak mungkin orang fakir miskin hanya 6 orang. Pasti ada tingkatannya yang lebih agak tinggi sedikit. Tapi statusnya fakir, tapi juga statusnya miskin. Nggih sami. Nggih kula ngeten. Fakire ketemu piro ya? Swidak, berasnya ono piro? Terus sabilillah piro? Terus termasuk gorine ono piro? Dibagi 3 bagian iki ketemu piroan. Wis sing fakir miskin ayo dikeki 3. Gampangane 3 kilo. Liyane sing gorim terus marang ngoten kali. Lah, tur sing ono sing kaya ngeyel-ngeyel niku aku biasa oleh gak dikeki. Tapi dek boten status di dalam 8 golongan. Nggih dikeki mawon. Tapi nggih setunggal kilo. Intine bandingane ngoten. Intine napa? Ketika ada zakat itu dilakukan, jangan sampai ada ibadah yang menjadi resah masyarakat.
Iki tujuannya niku lah. Sakniki nek wonten ibadah zakat, terus wonten amile, terus terjadi resah masyarakat. Lah niki sing gagal di pundi kira-kira? Salah ilmu ini napa salah wong kira-kira? Lah ngoten. Padahal orang zakat itu kepada amil seketika itu langsung sah. Niki sakjane pun putus. Masalah pembagian itu memang persentase mboten enten sing kula rungu. Nah, nggih. Di undang-undangnya nggih mboten enten. Nah, kearifan lokal, nggih. Berarti diputusin enggak ada gitu aja wis ya. Itu kan minimal kita. Kan yang kemarin kan mau itu. Itu kan ternyata kan boten kali bagi kepada. Berarti anu Ustaz itu ngarang-ngarang. Ngoten ae wis ngarang-ngarang. Berarti ngeten Pak. Berarti ngeten, lintu wekdal nggih. Monggo kula jenengan kali sinten nggih sharing untuk membahas ini, mencari jalan keluar yang terbaik. Nggih. Nggih, terus terang kula piyambak ketika bisa mengeluarkan SK kemudian dilaksanakan terjadi hal seperti ini lah diriskan kula piyambak ngoten. Lah nggih dibahas lintu dinten kula nggih semerap dugi anggota lazim juga estri. Insyaallah niku nggih. Insyaallah ngoten kearifan lokal rundingan sama toko perangkat yang ada yo nopo ecoy. Karena nopo status tiang zakat ke amil itu pun sah. Lah tinggal bagiai kok ruwet. Lah niki kan yang nggih ngoten mawon saking kula. Nggih pun jelas pun. Kula namung badhe nambahi saking gesing niku wae. Polahe maos teks sing wonten buku sing kula fotokopi kula wau. Kadose berdosa dan sebagainya. Niku ngeten pemahaman ten niku wau. Jenengan saumpami gadah ibu jenengan tumbut panjenengan setiap hari jenengan nafkahi. Jenengan zakat fitrah diwehno ibu niku boten ansal. Niku sing dimaksud ngoten niku. Kami pun clear. Lah ibu panjenengan didata kalian amil tekap panjenengan boten napa-napa. Sing boten asal jenengan zakati ibu panjenengan sing biasa panjenengan kumpuli panjenengan nafkahi. Sampun niku mawon ya. Nun sewu sedikit lagi ya. Tadi yang disampaikan oleh Yai Lukman bahwa berkenaan dengan zakat fitrah, masalah sabilillah. Sabilillah itu secara umum bahwa termasuk sabilil khair. Ada yang mengatakan begitu, tapi menurut Syafi'iyah yang jahidul kufar saja. Oleh karena itu berarti guru-guru ngaji, ustadz, kiai tidak boleh mendapatkan zakat. Tapi ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Nah, mutlak umum. Mata sing salah. Mata sing salah. Ini kita cari solusi dari. Sebab jenengan ini pejuang ilmu, pejuang agama. Ini gak oleh zakat fitrah ya saken loh. Yang tidak punya, yang tidak menjadi amil kebetulan. Ini kalau menurut Rois Suriah PCNU Pasuruan yang sudah dikumandangkan beliau dahulu berfatwa bahwasanya guru-guru ngaji, pejuang-pejuang Islam ini tidak boleh mendapatkan zakat fitrah. Lho nggih. Leres boten Ustaz? Halo. Nggih lho. Kena-kenaan mawon niki. Mangke niki kuncine ten Romo Yai Junaidi niki. Nggih. Ampun niku. Nggih lho, ampun nggih. Leres nggih. Maksud kula ngeten. Kalau zakat mal itu boleh karena mengikuti mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah. Oleh karena itu, kalau kita Malikiyahnya itu kan kadang sak kampung nggak ngerti masyarakat zakat mal itu apa. Yang paham itu di saat Idul Fitri ya zakat fitrah, nggak begitu optimal di situ. Jadi ya sing ngaplo sampean. Maksud kula ngeten, maksud kula. Kalau memang itu tidak ada, tidak boleh mendapatkan zakat fitrah bagi sabilil khair,
apakah ada pendapat yang tetap memperbolehkan sehingga kita bisa mempraktekkan di situ. Ada nggih? Lah gitu loh maksud saya, ini biar jelas, nanti enak, nanti biar di tasheh kali beliau Romo Junaidi, kan ya? Biar nanti jenengan melangkah niku ono wong kula nggih kadang yo dikei duwe lho kok duwe iki aku bingung iki ya nek ditolak yo nangis wong kan ngoten ya. Ya akhirnya ya di ilmu ya ditampa ae wonten carane dhewe. Zakat fitrah ini dari putranipun Yai Lukman, alhamdulillah. Nanti coba dicarikan yang boleh, ya. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktu pun menambahi saking romoyai istune nggih mboten pantes ya CNM. Cuma mumpung wonten salah satu hasil rumusan bahsu yang sangat detail. Nggih. Sangat detail mengoncei tentang sabilillah. Cuma memang karena di PJNU Kabupaten itu di bawah naungan Kiai Imran Mutamakin yang notabene dari Pondok Pesantren Besuk yang terkenal agak kencang, ada dua dimensi, bos. Tapi kalau saya katakan ada ibaratnya. Bahkan ada sekitar 5 qaul di sini. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang dikatakan sabilillah itu adalah prajurit sukarelawan tanpa dibayar. Ini yang kol-kolan banget ini. Yang nomor 2, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah prajurit sukarelawan dan fasilitas pendidikan agama Islam. Yang nomor 3, menurut sebagian ulama Hanafiyah, berarti ashabnya adalah orang-orang yang menuntut ilmu, berarti para santri-santri. Yang keempat, menurut Imam Al-Kasani yang senada dengan Imam Kufal, yang mungkin banyak aktivis-aktivis bahsu sangat getol menggaungkan tentang dibolehkannya guru ngaji menerima zakat fitrah. Tapi kalau menurut Mas Muhib, itu do'if ya, ngeten. Itu kalau ini adalah semua objek yang bernilai ibadah, entah itu musola, masjid, dan apapun. Dan yang terakhir, menurut Imam Ahmad, Imam Hasan, dan Imam Ishaq adalah orang yang menunaikan ibadah haji tapi tidak punya sanggup. Bahkan sampai seperti itu. Kalau kita kocai dari macam-macam takbir-takbir dari kitab-kitab klasik bahkan yang kontemporer. Cuma menurut guru saya sendiri, kebetulan Mas Aman Ali waktu itu seminar tentang fikih zakat yang dipegang oleh orang tua saya tadi. Oke lah, katakan boleh, cuma supaya ngati-ngati, karena ini kan ubudiyah. Ya meskipun itu ubudiyah hablum minallah ini lebih enteng daripada hablum minannas. Karena kalau bermuamalah kan hakul adami, tapi kalau hablum minannas kayak zakat kan ya wis hablum minallah. Kata Mas Muhib, memang mengatakan oleh silakan digawe, cuma tendensinya 2. 1, jangan disudut pandangkan sebagai guru ngajinya, entah dari segi fikirnya gitu. Atau dari daune orang tua saya tadi, jangan zakat fitrah tapi zakat mal. Jadi ada 2 dimensi untuk mengati-ngati, meskipun banyak yang mengatakan boleh. 1, boleh dengan atas dasar melihat fakirnya, bukan menjadi guru ngajinya, atau melihat guru ngajinya tapi bukan zakat fitrah tapi zakat mal. Kalau dikatakan boleh, banyak ya di kaulnya. Terima kasih. Niki butuh tasheh lan saking yai, monggo. Yai masalah kula saat itu. Ya, masalah kula terus. Nggih, terus untuk dakwah secara umum kan ngoten kan. Niku
saged disukan hukum longgar, tapi untuk pribadi sing ikhtiar. Keranten ini dasar written umum nggih monggo. Keranten dari rangkumannya Mas Mukhif itu juga memberikan kelonggaran. Zakat untuk sabilillah yang dinotabekan masalah juga masjid madrasah guru ngaji ini sudah dirangkum dengan ulama muasyirin, ulama paradigma baru menurut Syekh Salim bin Sa'ad, kemudian Syekh yaitu Muhammad Bafadol Untifadol Indonesia Asrori niku mengarah tidak sah. Tapi ada juga menurut Syekh Husnain Muhammad Makhluk Mufti Mesir tahun 1945 Masehi 1950 Masehi hukumnya sah. Berarti tembok dikit mau. Ya. Ini sudah dirangkum oleh ya namanya sekarang ya sampai ini ya makhluk nih. Tapi terus sangat syat nih. Ya sangat sah. Lek nemanci niku demi untuk rodatil fitnah bos, kita tahu apa ya. Daripada terjadi fitnah di kampung lek dilarang bu, tambangkin terjadi gejolak ya. Iku mawon. Alternatif terakhir. Tapi kita dikai pemahaman mawon. Nek cara kula mawon sak mangke kula tetep iki ngoten. Aku tak nerima wis zakat fitrah ruwet, zakat malai akhirnya kula senopane itu udah zakat mal bulan lagi. Enggak usah zakat fitrah, iki plus ribet ya. Iki itu kan enak kan langsung dulu kaisar. Maka ada minimal 1 juta kan ngoten kan. Oh niku mungkin kiai mana mungkin juga kan. Terima kasih panjang lebar yang telah disampaikan oleh Kiai Lukman, Kiai Habib, Gus Afif, dan para kiai yang lain. Semoga apa yang telah diterangkan tadi dapat membawa manfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada warga sekitar kita. Untuk acara selanjutnya yaitu pembayatan yang telah di SK oleh Laznu terkait SK Amil yang akan dipimpin oleh Ketua Laznu MPDN Ngompol. Kepada Ustaz Mardiono dipersilakan. Untuk yang pengajuan silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama musola yang saya sebut ini nanti yang PA karena SK-nya sudah jadi nanti. Nomor 1 musola Al-Ikhlas Suci Bulusari. Nomor 2 Ranting NU Babat. Nomor 3 Takmir Masjid Winong. Nomor 4 Musola Nurul Jannah Carat. Nomor 5 Musola Baitul Muntaqin Carat. Nomor 6 Masjid Baitul Muntaqin Tawangsari. Nomor 7 Yayasan Hasyim Asy'ari Tawangsari. Nomor 8 Yayasan Misnu Al-Faqih Pucang. Nomor 9 Masjid Al-Faqih Pucang. Nomor 10 Yayasan Minuratul Rahmat Ngerong. Nomor 11 MI Ma'arif Legok. Nomor 12 Musola Darul Falah Carat. Nomor 13 Musola Al-Ikhlas Pandean Kejapanan. Oh termasuk yang mengajukan sih. Yang mengajukan yang sudah store formulir. Lah ini termasuk ikut PA. Kata sih sedo ya soalnya kuat. Oke, ngapunten ya, karena ini prosedur dari Lazisnu. Jadi untuk yang menjadi amil saat ini harus melalui PA. Monggo baik yang sudah mengajukan atau yang sudah di SK, yang penting datanya sudah masuk di PA hari ini. Monggo silakan berdiri, nanti dipimpin oleh langsung.
berdiri tempat masing-masing mawon ya. Mangke menawi kula ikuti ngeten jenengan ikuti nggih, boten kula ngomong ikuti boten sami ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kula monggo jenengan kula boten monggo boten bisa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an ta'uddul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah yal ulyah bi qiyadatil ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Monggo. Bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah yal ulya bi qiyadati ulama ahli sunnati wal jamaah. Monggo salam. Kami sebagai pimpinan unit pengumpul zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Kami sebagai pimpinan jaringan pengumpul zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar satu, senantiasa menjadikan kitab Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa serta negara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa
Alhamdulillah, terima kasih. Demikian atas pembacaan ayat. Semoga kita semua diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge doa pertama kula matur suwun sanget dhateng para yai, para sakit ingkang sampun wonten acara yang sangat bermanfaat kangge keluarga kita, kita khususipun saking lanting-lanting. Mudah-mudahan kalau wau pikantuk ilmu kang berkah manfaat itu saking Allah Ta'ala. Allahumma amin. Para rawuh kalau sampun kuwata sanget kita hasil manfaat termasuk sing paling instan wau sing terakhir rupane untuk kental masalah sabilillah ya. Tahu sama kata perdebatan ini dan menurut dipeke niku mboten wonten boten khilaf. Nek ndak khilaf yo gak peke jenenge ya. Wis ngoten niku. Baru setelah itu dilebokno fakir kok ora ya, utawa miskin ya. Rasane kok miskin. Berarti elokno nama miskin. Miskin wah keduburan fakir iki rupane. Yang elokno mana miskin. Baru nek menemukan tidak menemukan fakir gak masuk dak iki wong duwe sepeda ya. Miskin yo gak masuk juga iki wong duwe carry ya pamane ngoten. Barulah kita masuk alternatif ketiga sabilillah. Paham nggih? Jadi ambil tengah-tengah, tetap kita utamakan asnaf fakir miskin dulu walaupun guru ngaji, karena ada bilang masuk fakir melo miskin, maka fakir melo fakir miskin. Nah sudah masuk mungkin lebih, baru kita masukkan sabilillah. Nah soal balik saya bakal tak dunia sampai delok wonten kitab kata Jawail Bukhari wonten Iqna wonten gitu dimawon gitu itu dawane dibakah dunia. Artinya itu solusinya, dan itu mengatakan boleh ke sabilillah masuk datang termasuk guru ngaji. Malah mau ambil tengah kriteria guru ngaji niki fakir miskin ya. Jadi pertama ya fakir dulu baru miskin ya. Fakir utamakan bisa pun diterangkan ya, fakir miskin pun jelas ya. Nek fakir gak masuk, miskin gak masuk, baru sabilillah. Wis ngoten mawon nggih, jelas ya. Kunci sedaya pikantuk ilmu sing bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin kalimatun da'alina Allah ya Fattahu ya Ali ya Fattahu ya Ali Fattahu ya Ali iftah lana funtukal Ali ilahadam musyarillah ilham al-malaikat al-rahim birahmatika rahmatullah ya Allah faqihna fiddin wa'al-ta'min faqihna fiddin wa'al-ta'min faqihna fiddin wa'al-ta'min Allahumma ya Allah ya khayat qayyum hayat qayyum akhrij jamiyatana ahbabil ulama hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah bi barakati fala nahmal hayatan thayyibah rahmatir rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya rabbal alamin sallallahu alaihi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.